Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Safia Hairani, Magister Sains Ahli Patologi Veteriner yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Dengan nomor induk dosen nasional 0021 109102 dan NUPTK 6353 7696 7023 0303. Pada kesempatan kali ini, sebagai dosen PSKH FK Unpad, saya telah melakukan kewajiban saya sebagai pengajar serta mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang pendidikan. Adapun mata kuliah yang saya ampu di antara lain Patologi Umum Veteriner. Video pembelajaran kali ini akan berisikan tentang materi tata cara nekropsi hewan kecil yang juga merupakan salah satu subcapaian mata kuliah Patologi Umum Veteriner. Dengan CPMK mampu melakukan nekropsi pada hewan kecil seperti anjing dan kucing. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali adik-adik semua ya dalam kegiatan praktikum patologi umum veteriner. Jadi sebelum kita masuk ke laboratorium, saya akan memberikan overview terlebih dahulu terkait dengan pengantar praktikum patologi umum veteriner, khususnya tata cara nekropsi hewan kecil. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS adik-adik semester genap ya, dan sifat mata kuliah ini wajib. Jadi ini merupakan prasyarat untuk teman-teman bisa nanti mengambil mata kuliah patologi sistemik 1 dan patologi sistemik 2. Di mana dosen pengampunya ada saya sendiri, kemudian Dr. Tia Gita, kemudian Dr. Andi dan juga Dr. Septi. Deskripsi mata kuliah ini yang pertama adalah mata kuliah patologi umum ini merupakan mata kuliah yang akan membahas dasar-dasar dari patologi seperti respons inflamasi, kemudian bagaimana terjadinya suatu penyakit dan seterusnya sampai kita bisa memahami terkait dengan patogenesis dari penyakit tersebut. Nah, capaian dari pembelajaran mata kuliah ini ada 4 adik-adik. Yang pertama adalah kita mampu memahami dan menjelaskan terminologi patologi dalam bahasa Latin maupun Inggris, kemudian mempelajari kembali terkait dengan proses kerusakan jaringan, kemudian menjelaskan bagaimana kerusakan itu terjadi sampai ke patogenesisnya, dan juga mampu melakukan prosedur nekropsi. Nah, prosedur nekropsi ini tidak hanya di hewan kecil, namun juga ada di ruminansia, ikan, kemudian rodensia, dan juga unggas. Sistem penilaiannya terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah ujian tengah semester yang akan nanti dilaksanakan, kemudian ujian akhir semester dan juga laporan praktikum seperti itu. Sehingga nanti komponen penilaiannya adalah 100%. Nah, baik, kita akan mulai pada topik yang pertama, yaitu terkait dengan pemeriksaan postmortem, khususnya untuk hewan kecil. Nah, di sini apa sih kepentingan dari pemeriksaan postmortem tersebut? Yang pertama adalah untuk membantu kita mendiagnosa suatu penyakit dan memahami patogenesisnya. Ada 2 pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan gross pathology atau patologi anatomi, dan yang kedua adalah pemeriksaan mikroskopik dengan menggunakan slide histopatologi di bawah mikroskop. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentunya kita harus melakukan observasi terlebih dahulu kepada kadaver yang akan kita lakukan nekropsi. Bagaimana sinyalmennya, kemudian anamnesa sebelumnya, kemudian waktu terakhir dalam 1 minggu terakhir itu terjadi apa saja pada hewan tersebut, kemudian dokumentasinya bagaimana, kemudian barulah kita menyiapkan strateginya seperti apa, begitu ya. Nah, ini adalah 12 tahapan yang saya rangkum menjadi tahapan yang mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan historinya, mendapatkan sinyalmennya, anamnesa dan sebagainya. Kemudian kita mengembangkan strategi pemeriksaan postmortemnya itu seperti apa. Kemudian tetap dalam kriteria ruangan ataupun tempat nekropsi yang bersih ya, yang higienis. Agar apa? Agar tidak terjadi kontaminasi ya, baik itu dari kadaver yang lain ataupun dari lingkungan. Kemudian penting untuk kita mengetahui terkait dengan posisi dari karkasnya atau kadavernya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan mulai dari tahap yang paling luar, dari mulai kulit, kemudian orofaringeal, kemudian ke bagian thorax cavity-nya, kemudian ke bagian abdomennya, sampai ke bagian ekstremitas dan sistem syaraf ya. Jadi ini menjadi penting. Kemudian ada sistem indera juga yang harus kita periksa, dan yang terakhir adalah kita menyiapkan dokumen. Nah, dokumen ini menjadi penting untuk kita persiapkan yang biasanya kita sebut dengan visum et repertum. Jadi laporan
hasil pemeriksaan dari kadaver yang kita lakukan pemeriksaan. Nah, ini adalah pendekatannya ada 5. Yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan secara umum, kemudian kita mengetahui dulu gitu ya tantangan dari hewan tersebut apa, misalnya hewan besar atau hewan kecil. Pada saat ini hewan kecil apakah jenisnya anjing atau kucing begitu ya. Kemudian bagaimana dia ditransportkan ke lab kita dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membagi peran begitu. Tentunya nekropsi itu tidak dilakukan satu orang, biasanya 2 orang, ada yang menulis ya, ada yang mendokumentasikan, ada yang menjadi eksekutornya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kita melakukan tissue sampling, jadi jaringan-jaringan yang kita ambil kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan histopatologisnya. Dan yang kelima adalah jika diperlukan pemeriksaan mikrobiologis dan sebagainya, ini perlu kita lakukan. Nah, ini secara rinci ya adik-adik bisa lihat terkait dengan bagaimana kita mendapatkan histori dari kadaver yang akan kita nekropsi. Yang pertama, berapa lama sejak hewan tersebut mati, tanda-tanda awal klinisnya seperti apa, kemudian pakan yang dimakannya apa saja, apakah ada kucing lain ataupun anjing lain di dekatnya selama 1 minggu ya, kemudian apakah ada gejala yang muncul, kemudian kondisi cuacanya seperti apa, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kadaver tersebut. Nah, ini adalah peralatan yang perlu kita persiapkan. Jadi ini silahkan untuk nanti bisa dicek kembali begitu ya terkait dengan peralatan-peralatan yang perlu dipersiapkan. Kemudian kita harus menentukan karena ini nanti kita akan melakukan nekropsi pada anjing atau pada kucing. Bagaimana posisinya? Harus diketahui bagian lateralnya, bagian medialnya dan hal-hal lainnya. Nah, kemudian setelah kita menyiapkan peralatannya, maka kita lakukan pemeriksaan keadaan umum luar ya. Pemeriksaan keadaan umum luar ini apakah terdapat alopecia, jadi di mata, telinga, vagina dan anus. Apakah terdapat ektoparasit, kemudian ulcer, tugor kulitnya bagaimana, apakah icterus, anemis dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah strategi postmortemnya ini akan seperti apa begitu ya. Bagaimana caranya kita mengetahui terlebih dahulu dari mendapatkan historinya tadi, kita tentukan dulu diagnosa diferensialnya itu apa saja yang kemungkinan terjadi. Misalnya contoh pada kucing begitu ya, dia ada historinya diare dan sebagainya. Maka yang terpikirkan, oh mungkin bisa panleukopenia, mungkin bisa FIP dan sebagainya. Nah, ini nanti kita kerucutkan, kemudian setelah itu kita baru melakukan penentuan diagnosa definitifnya dengan nekropsi tadi. Jadi sudah ada diagnosa diferensialnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah tahapan yang ketiga di mana harus tetap bersih tadi. Jadi kontaminasi ini harus diminimalkan seperti itu dengan menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan masker, menggunakan alat-alat yang diperlukan juga. Dan di sini ada 2 jenis kontaminasi, ada kontaminasi langsung dan tidak langsung. Jadi yang berasal dari sarung tangan, kemudian yang berasal dari organ ke organ dari kadavernya itu sendiri. Nah, kemudian ini adalah rangkaian kita, jadi mulai pemeriksaannya dari mulai atas, kemudian ke rongga dada, rongga perut, sampai ke kerangka ataupun ekstremitas. Nah, ini adalah step keempat, yaitu pemeriksaan dan posisi karkasnya. Jadi ini yang ideal ya rekan-rekan untuk meja nekropsinya. Kemudian ini yang penting untuk kita ketahui. Jadi kalau sapi, domba, kambing, babi, anjing, dan kucing ini posisinya sebisa mungkin left lateral rekumbensi. Jika tidak ada penyulit ya, jadi harus seideal mungkin. Nah, sedangkan untuk right lateral rekumbensi ini bisa digunakan pada kuda seperti itu. Nah, ini adalah penguakan bagian kulit. Jadi yang terpenting adalah kita melakukan kalau di hewan kecil itu dengan menggunakan scalpel. Jadi kita bisa kuakkan kulitnya bagian ekstremitas di bagian bagian ekstremitas depan ataupun ekstremitas belakang. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kemudian nanti akan seperti ini pemeriksaan subkutis, lembab atau kering dan sebagainya, bagaimana bidang sayatannya. Kemudian yang terpenting adalah kita mengetahui terkait dengan limfoglandula. Nah, apa sih kepentingan dari limfoglandula ini pemeriksaannya? Jadi salah satunya adalah untuk mengetahui adanya infeksi di daerah tersebut. Jadi di hewan kecil ini tuh ada 5, dari mulai axillaris, prescapularis ya, mandibularis dan juga poplitea.
Oke, kemudian yang berikutnya adalah rongga orofaring. Jadi di sini kita perlu melakukan pemeriksaan apakah ada ulcerasi atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada stomatitis atau tidak dan sebagainya. Kemudian kita bisa lanjutkan ke bagian orofaring yang lain. Jadi kita harus menemukan kelenjar tiroid, trakeanya, esofagus dan juga laring. Nah, di sini adalah gambarnya seperti yang tampak ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke rongga torak. Nah, rongga torak ini penting untuk kita melakukan yang disebut dengan pemeriksaan tekanan negatif rongga dada. Jadi dengan melakukan pemeriksaan ini bagaimana posisi dari diafragma. Jadi untuk mengetahui apakah ada gangguan di traktus respiratoriusnya. Nah, kemudian kita lakukan sayatan di bagian sini adik-adik. Jadi di bagian sini ada yang disebut dengan costochondrial junction, di mana pertautannya ini akan mudah kita kuakkan dengan menggunakan skalpel ataupun gunting tulang ya. Kemudian berikutnya adalah kita melakukan pemeriksaan atau inspeksi pada bagian rongga torak, di mana kemampuan nekropsi itu akan terlihat ketika misalnya lidah, trakea, esofagus, paru, dan jantung ini masih dalam satu kesatuan. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat di lidahnya apakah ada ulcerasi, trakeanya, kemudian nanti di insisi sampai ke bronkus, apakah terdapat buih atau tidak dan sebagainya, bagaimana permukaannya, apakah hipremis atau tidak. Nah, ini bisa kita cermati. Nah, seperti ini adik-adik, kalau misalnya kita lakukan insisi sampai dengan bronkus terdapat busa, nah ini menandakan apa? Begitu ya. Kemudian kita lakukan yang disebut dengan uji apung. Kita melakukan itu pada suatu wadah yang berisi air, kemudian kita sayat bagian pulmonumnya, kemudian kita lihat apakah dia terapung atau tenggelam. Nah, ciri-ciri paru-paru yang masih normal, dia akan terapung atau tenggelam adik-adik? Terapung. Oke, nah itu. Kalau misalnya tenggelam berarti gimana? Berisi cairan bisa jadi. Nah, ada kelainan atau apa gitu ya, sehingga kita lakukan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Oke, kemudian ini adalah pemeriksaan rongga torak, di mana kita langsung bisa melihat bagian dari ini ya, dari jantungnya, pertautannya. Kemudian di sini adalah perikardium, di mana di sini terdapat cairan. Normal tidak ada cairan di dalamnya? Normal, asalkan volumenya sesuai begitu ya. Oke. Nah, kemudian ini ya gambarannya. Jadi ini adalah chicken fat clot yang terlihat. Kemudian ini adalah gambaran endokarditis valvularis, di mana terjadi peradangan pada bagian endokardiumnya, khususnya di bagian katupnya, seperti itu. Nah, ini adalah rongga abdomen. Nah, rongga abdomen di sini ada banyak sekali organ-organ yang ada, mulai dari hepar, limpa, usus dan sebagainya. Nah, maka yang menjadi penting untuk kita cermati adalah organ-organ vital, yaitu hepar, limpa, kemudian ginjal dan juga usus begitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalnya usus seperti ini ya, apakah ada hiperemi atau tidak, bagaimana mukosanya begitu ya. Kemudian di heparnya apakah terlihat sel-sel hepatositnya, terjadi degenerasi hepatosit misalnya. Kemudian limpa, bagaimana kita mengetahui splenomegali, kita lakukan sayatan di bagian hilusnya begitu ya, dan yang lainnya juga. Kemudian yang ini juga terkait dengan rongga abdomennya, kemudian di sistem urinarianya juga, dari mulai ginjal ya sepasang, kemudian ureter, vesika urinaria dan juga uretra. Nah, ini adalah gambaran lebih lengkapnya terkait dengan ginjal begitu ya, ketika kita melakukan pemeriksaan apakah terdapat lesio seperti hemoragi, kemudian bagaimana pertautannya dengan kapsulnya, kemudian bagaimana gambaran dari vesika urinaria dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan rangka otot dan juga saraf tepi. Ini menjadi penting terutama pada kasus-kasus misalnya terjadinya traumatik begitu ya. Ini penting untuk kita melihat apakah terdapat cairan sinovialnya masih ada, kemudian terdapat fraktur atau tidak. Kemudian kita juga bisa melakukan swab kultur steril seperti itu untuk memeriksa warnanya, konsistensinya, bau dan juga volume cairan di ruang sinovial tersebut. Nah, ini adalah untuk pemeriksaan sistem saraf pusatnya. Jadi prosesnya adalah seperti ini, idealnya begitu, untuk melihat apakah ada terjadi atrofi misalnya dan sebagainya. Ini kita lakukan pemeriksaan pada sistem saraf pusatnya. Nah, ini sama ya, jadi kita akan melakukan pemeriksaan pada otak. Jadi kita akan buka dengan menggunakan gergaji tulang
seperti itu dengan posisi seperti ini menjadi sangat penting sekali, sehingga nanti bagian otak yang sangat lunak ini dia masih baik begitu ya, sehingga kita bisa amati dengan baik. Nah seperti ini misalnya pendekatan hipokampus yang menjadi penting. Kira-kira pada kasus apa kita melakukan pendekatan hipokampus kepada hewan kecil? Rabies. Nah betul sekali adik-adik, jadi pada rabies begitu ya. Nah kemudian ini adalah rongga hidung dan sinus. Di sini ada disclaimer-nya bahwa untuk pemeriksaan rongga sinus ataupun hidung ini diperlukan jika ada anamnesa keluar eksudat berlebihan pada atau darah begitu ya dari lubang hidung, sehingga kita lakukan pemeriksaan ini. Oke, kemudian yang berikutnya adalah indera praba yang lain. Tadi udah ekstremitas, kemudian telinga dan mata. Jadi di sini penting untuk kita melihat kalau misalnya ada konjungtivitis, kemudian ada otitis dan sebagainya, ini menjadi penting. Kemudian jika dilakukan pemeriksaan histopatologi perlu dilakukan fiksasi pada formalin 10%. Nah yang terakhir adalah bagaimana sih caranya untuk karkasnya begitu ya, atau kadaver yang telah selesai dilakukan nekropsi. Maka penting untuk kita memastikan pembuangannya atau prosesnya ini baik dan benar begitu ya, sehingga tidak ada kontaminasi ke depannya. Maka kita bisa melakukan penguburan begitu. Kemudian selain penguburan juga ditutupi dengan kapur agar tidak digali oleh hewan-hewan yang lain seperti ini. Jadi ini menjadi penting untuk kita ketahui. Kemudian persiapan laporannya ini yang tadi terkait dengan penjelasan atau kondisi permasalahan, kemudian deskripsi dari hewannya, pemeriksaan postmortem dan sebagainya. Pengukurannya juga harus menggunakan pengukuran yang sesuai dengan alat pengukur. Jadi misalnya kalau bentuknya bulat menggunakan jangka sorong, kemudian menggunakan penggaris dan sebagainya, itu perlu disesuaikan. Kemudian dilakukan pemeriksaan lesi-lesi mikroskopik dan juga temuan diagnosis morfologisnya seperti apa, sampai ke hasil pengujian dari mikrobiologisnya jika memang dilakukan pemeriksaan mikrobiologis. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan yang bisa mengerucut pada diagnosa definitif yang akan kita tuju begitu ya. Tadi sudah ada diagnosa diferensialnya. Nah, maka diagnosa definitifnya ini apa begitu ya. Ini adalah referensi yang digunakan. Jadi sebelum nanti teman-teman ke laboratorium untuk melakukan nekropsi lebih lanjut pada kadaver kucing ataupun anjing, perlu untuk melihat begitu ya tata cara atau proses nekropsi yang sudah dilakukan, dan ini bisa diakses dan juga bisa membaca gitu ya terkait dengan e-book yang sudah disediakan. Oke, yang berikutnya adalah sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab begitu ya. Di sini ada kuis terkait dengan kira-kira nih ada yang bisa mendeskripsikan begitu ya, dan juga apa sih diagnosa definitif dari kasus ini kalau kita melihat gambaran seperti ini begitu ya. Karena kalau nekropsi itu kan kita melihat patologi anatominya gitu. Nah, ada yang mungkin bisa menjelaskan terkait dengan gambar-gambar ini mengarahnya ke penyakit apa? Oh ya, silahkan. Namanya siapa? Izin menjawab dok, nama saya Andilia. Kemungkinan besar itu kalau dilihat secara keseluruhan memang terdapat ada granulomatus di beberapa organ, misal di hati seperti di ususnya juga, dan juga itu seperti gambar nomor 4 itu adalah limfoglandula dari mungkin mesenterica ya dok. Jadi kemungkinan memang mengarah ke FIP basah ataupun kering dok. Dan di ginjalnya juga ada perubahan warna dan juga ada sepertinya edema pada kapiler. Oke, ya baik. Jadi betul sekali jawaban dari Anin begitu ya. Jadi dari gambar ini memperlihatkan pada gambar nomor 3 ini adalah gambar dari feline infectious peritonitis yang basah. Mengapa? Ciri khasnya adalah ini ya, terdapat akumulasi cairan yang berwarna kuning dengan konsistensi yang lengket seperti itu ya. Ini menggambarkan bahwa ini adalah FIP yang basah atau wet FIP. Kemudian untuk poin nomor 5, 6, 7 sampai dengan 8 di sini kita lihat adanya granulomatus, bentukan yang menjadi ciri khas atau patognomonis dari feline infectious peritonitis yang kering atau biasa disebut dengan dry FIP.
Oke, kita berikan applause untuk Anin. Oke, baik adik-adik. Sekarang kita akan mulai kuisnya ya. Jadi setelah saya jelaskan terkait dengan tata cara nekropsi hewan kecil, maka kita akan melakukan assessment terkait dengan materi hari ini. Jadi ada 10 soal untuk kuis hari ini. Ya, dari adik-adik dari materi tadi begitu ya, ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum nanti hands on ke laboratorium? Ya, silahkan sebutkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Pisa Putri. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas pemaparannya. Saya izin bertanya, bagaimana cara membedakan perubahan warna organ yang karena penyakit atau karena autolisis, itu gimana cara membedakannya? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Rizky. Jadi bagaimana sih caranya kita membedakan antara patologi anatomi yang disebabkan oleh autolisis dengan yang terjadi akibat dari penyakit? Ada beberapa hal yang bisa kita cermati. Yang pertama adalah kalau terjadi autolisis, maka akan ada yang disebut dengan bile inhibition. Jadi adanya inhibisi dari empedu yang akan mengalir ke seluruh organ, sehingga organnya akan tampak kehijauan, khususnya di hepar begitu ya. Kemudian organ-organ yang lain juga akan mengalami hiperemia yang sangat berlebihan sekali seperti itu. Jadi warnanya merah sampai kehitaman. Namun itu bukan berarti nekrosis seperti itu. Jadi yang paling pas kalau kita lihat autolisis itu adalah di hepar misalnya seperti itu. Jadi itu akan sangat tampak sekali terjadi bile inhibition dari empedu ke heparnya. Nah kemudian nanti dia akan berubah warna menjadi warna kehijauan seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari autolisis. Sedangkan kalau ciri-ciri dari patologi anatomi yang disebabkan oleh penyakit misalnya, ini akan menimbulkan lesio-lesio yang tidak selalu multifokal. Jadi bisa saja vokal di beberapa tempat. Kemudian kita juga bisa melihat terkait dengan gambaran dari misalnya di hepar begitu ya, di hepar dia akan tampak hiperemis sekali dengan tidak ada bau yang menyengat dan sebagainya seperti itu. Jadi akan tampak warna kemerahan dan sebagainya. Itu contohnya untuk di hepar. Kalau autolisis yang lain misalnya di paru-paru ataupun di jantung, yang berikutnya adalah kita perlu perhatikan adanya bau yang menyengat yang keluar. Kemudian teksturnya ini akan lunak sekali dan mudah rapuh seperti itu. Baik rekan-rekan mahasiswa, demikianlah materi kita hari ini mengenai tata cara nekropsi hewan kecil. Saya harap kalian dapat memahami tidak hanya langkah-langkah teknisnya saja, tetapi juga pentingnya sikap profesional, etika, dan keselamatan kerja saat melakukan nekropsi nanti. Ingat, setiap tindakan kita di meja nekropsi bukan hanya soal mendiagnosa penyakit, tetapi juga berkontribusi pada keselamatan hewan dan keamanan masyarakat. Silahkan pelajari kembali materi hari ini dan jangan ragu untuk bertanya jika ada yang belum jelas. Minggu depan kita akan lakukan studi kasus atau praktikum secara langsung. Persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini dan semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tata cara pengajaran terkait mata kuliah patologi umum veteriner dengan materi tata cara nekropsi hewan kecil program studi kedokteran hewan FK Unpad. Hasil dari asesmen menandakan bahwa mahasiswa paham terkait dengan materi yang disampaikan dan bisa dikatakan materi tersampaikan dengan baik. Semoga video ini bisa menjadi gambaran terkait dengan metode dan kinerja pengajaran yang dilakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.